Kita baca Quran dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Dari Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, jawab bahwa aku dekat dan aku akan menjawab doa orang yang mau berdoa. Maka hendaknya mereka memenuhi perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat petunjuk atau berada dalam kebenaran. Kita lihat ayat ini isinya apa. Pertama, tentang jawaban Allah bahwa Allah itu dekat. Asbabun nuzul ayat ini, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat? Kalau dekat berarti kita tinggal memanggilnya dengan dekat. Kalau jauh maka kita harus manggilnya dengan cara manggil dari jarak jauh. Nunadihi au nunajihi. Kalau nunadihi itu untuk dekat. Kalau nunajihi itu untuk sesuatu yang jauh. Maka turunlah ayat ini, dijawab oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Kalau begitu berarti memohon kepada Allah dengan cara seperti kita berbisik, kan dekat. Kira-kira kalau kita ngomong sama orang yang jauh terus minta sesuatu gimana? Kasih saya sini, gitu kan? Gitu, ya. Bawa sini, kan gitu kan? Masih. Itu nunajihi. Tapi kalau dekat gimana? Bawa sini, kasih sini, iya kan? Allah menjawab bahwa aku dekat, bukan jauh. Ini penting karena dari sini nanti akan muncul tuntunan berdoa. Dari mana tuntunan berdoa? Ya dari sini ayatnya. Yang kedua, selain mengatakan bahwa aku dekat, Allah juga mengatakan, aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Jadi kalau yang nggak berdoa, ya nggak akan dikabulkan. Yang mau berdoa akan dikabulkan. Itu pasti. Jaminan dari Allah dan Allah tidak akan mengingkari. Innahu la yukhliful mi'ad. Kita lihat. Sebelum kita jelaskan ayat ini, kita loncat ke ayat jauh setelahnya, surat Al-Furqan ayat terakhir. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu, Tuhanku tidak akan mempedulikanmu kecuali kalau kamu mau beribadah atau berdoa.
Jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita ingin dipedulikan oleh Allah, itu dengan cara ibadah dan doa. Tapi bagaimana mau berdoa? Bagaimana mau beribadah? Kamu selama ini mendustakannya. Nah ini, bagaimana penjelasan kedua ayat ini? Dicatat baik-baik. Doa itu ada dua. Ad-du'a'u nau'ani. Du'a'ul mas'alah atau du'a'ul ibadah wa du'a'ul mas'alah. Du'a'ul mas'alah tolab ma yanfa' atau tolab daf'u ma yadur. Doa ibadah dan doa memohon sesuatu. Doa dibagi dua. Doa sebagai ibadah, doa memohon sesuatu. Doaul masalah, doa meminta sesuatu, misalnya meminta sesuatu yang bermanfaat. Allahumma rzuqni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqam rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu namanya doa memohon sesuatu. Apa yang kita minta? Ampunan. Apa yang kita minta? Rizki. Apa yang kita minta? Ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita minta? Kesehatan. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu namanya doa memohon sesuatu. Jenis kedua adalah doaul ibadah. Apa yang dimaksud dengan doaul ibadah? Al-murad bihi an yakunal insan 'abidan lillahi ta'ala bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat al-qalbiyah awil badaniyah awil maliyah. Yang dimaksud dengan doa sebagai ibadah adalah bentuk ibadah apa saja, baik dari hati bentuknya, atau dari fisik kita, atau dari harta kita. Contoh, sholat. Sholat itu salah satu jenis ibadah. Maka kalau kita sholat, itu sebetulnya kita sedang berdoa. Puasa. Puasa itu salah satu jenis ibadah. Maka kalau kita puasa, sesungguhnya kita sedang berdoa. Zakat. Zakat itu tidur semua. Nanti ditanya nggak tahu. Zakat itu ibadah. Maka ketika kita sedang berzakat, sesungguhnya kita sedang berdoa. Baca Quran. Baca Quran itu salah satu jenis ibadah. Maka ketika kita sedang membaca Quran, kita hakikatnya sedang berdoa. Gimana penjelasannya? Kita sedekah. Sedekah itu ibadah. Mencari ridho Allah. Banyak hadis, banyak ayat yang menunjukkan bahwa sedekah itu, misalnya sedekah dapat mencegah bala, sedekah dapat menolak
bala. Berarti ketika kita sedekah, kita sedang beribadah. Dengan kata lain, sesungguhnya kita sedang berdoa mohon tolak bala. Tidak usah ngomong tolak bala, ya Allah hindarkanlah kami dari bahaya. Tapi kita sedekah saja, itu sebetulnya sama dengan berdoa tolak bala. Jelas? Baca Quran. Baca Quran itu salah satu ibadah. Di antara manfaat baca Quran adalah turunnya berkah Allah. Dibukakanlah pintu-pintu rizki. Maka ketika kita sedang membaca Al-Quran, sebetulnya hakikatnya kita sedang memohon kepada Allah berkah dan pintu-pintu rizki. Jelas? Jadi ada dua jenis doa. Pertama, doaul masalah, kita mengucapkan sesuatu, mohon kepada Allah, minta sesuatu. Yang kedua, doa dalam pengertian ibadah. Kita nggak usah minta sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu, tapi beribadahlah dengan ibadah sesuatu. Itu hakikatnya kita sedang berdoa. Ono wong sedekah, sedekah akeh, kelalen orang jaluk donga. Ya ibu-ibu ya, biasanya sedekah dongake aku yo, gitu kan, selamat sehat, waras, panjang umur, anakku ben lulus, misalnya gitu toh. Suatu ketika jenengan sedekah, lupa ngomong itu, lupa minta didoakan. Kira-kira hajatnya dikabulkan nggak? Dikabulkan. Kenapa? Karena ibadah sedekah itu diantaranya sudah otomatis di dalamnya memohon keberkahan, memohon tolak bala, memohon kemudahan dalam urusan. Sudah otomatis di dalam doa sedekah itu. Baca Quran. Baca Quran kita selembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz, syukur-syukur khatam Quran. Tadi hanya beberapa ayat, 1 lembar aja tadi kita baca. Lupa kita nggak baca doa setelah itu. Padahal setelah membaca Al-Quran, kalau kita berdoa itu mustajab. Tapi kita lupa. Shadaqallahul adzim, ya kan? Ngobrol kita, ya kan? Tidak usah khawatir Bapak Ibu, Allah tidak bingung, Allah tidak lupa, malaikat tidak lupa. Itu sudah automatically bahwa amal ibadah yang tadi kita lakukan di dalamnya itu mengandung semua hajat yang Bapak Ibu tanpa harus minta sudah akan diberi dengan wasilah beribadah. Jelas ya? Orang puasa, kata Rasul, salah satu doa yang mustajab itu doanya orang puasa. Keri-keri ngenteni maghrib, wis dipen engko Pak maghrib, aku Pak donga, jarene dongane wong Pak buka puasa mustajab. Weruh es teh, teh manis, kolak, kacang hijau, kelalen. Iya kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kelekep gitu. Lupa gak berdoa, terus gimana? Oh tadi gak minta, begitu Allahnya? Tidak. Karena di dalam ibadah kita puasa itu sudah mengandung semua doa-doa meskipun tidak kita ucapkan. Jelas? Ini kalian ini birrul waliden. Kamu gandeng ibumu, kamu mijeti ibumu, kamu jenguk ibumu, apalagi kamu nuntun ibumu. Itu sebetulnya saat mustajab untuk berdoa, ya toh?
Karena kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya, kalau ada anak sama ibunya bersentuhan, maka malaikat akan turun untuk mendengarkan doa-doa keduanya. Apa sih doa ibunya, apa doa anaknya? Keri-keri anak karo ibu ketemu ngobrol. Itu nggak Bu? Itu ya? Dongeng ngalor ngidul ngetuprus kayak itu kan. Wah, gitu. Kelalen orang dongo. Aduh. Wah, ngesuk nih ketemu ibuku tak dongo maneh. Keri-keri ketemu kelalen manen, ngobrol manen, takoi wis kok ngentek ngendi nang, mambengi karo sapa, wis mangan urung, wis karo macam-macam, wah macam-macam takoi, kelalen ora dongo. Ndak usah khawatir. Karena di dalam birrul waliden itu, di dalam ibadah kita itu malaikat mendekat menaungi kita. Dan andai kata pun pada saat itu, saat kita beribadah kepada orang tua kita, saat kita birrul walidain lupa tidak memohon sesuatu, itu Allah Maha tahu dan hajat-hajat kita dikabulkan. Jelas? Jadi tidak usah khawatir Bu-ibu ya. Maka kalau bapak ibu ketemu anaknya ngobrol-ngobrol saja. Atau kalau enggak ya boleh juga, habis ngobrol yuk kita berdoa ya bisa gitu. Tapi ini kelalen, umpama kelalen ya itu. Jadi ada dua jenis doa. Pertama apa? Doa memohon sesuatu, jaluk Allahumma gfirli, Allahumma rizukni, Allahumma anfa'ni ilman nafi'an, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi yang kedua ada doa dalam bentuk ibadah. Apa saja ibadahnya, bentuknya apa saja, itu bagian dari doa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Janganlah kamu membuat rusak bumi setelah diperbaiki, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa tamak, harap-harap, sangat berharap. Maksudnya bagaimana? Maksudnya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, ini dua hal ini prinsip. Satu, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang maksud membuat kerusakan? Maksudnya yang dimaksud membuat kerusakan itu adalah maksiat. Kalau ingin doanya dikabulkan, ya jangan maksiat, jangan berbuat sesuatu yang merusak, jangan berbuat sesuatu yang enggak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kalau mau doa kita dikabulkan. Yang kedua, doa itu harus dengan rasa cemas dan penuh harap. Maksudnya gimana? Rasa cemas itu maksudnya adalah takut, cemas kalau doa itu nggak dikabulkan. Tapi pada saat yang sama penuh harap agar doa itu dikabulkan. Jadi jangan doa itu jangan nyantai. Yo sakarepe lah. Nggak boleh begitu. Betul-betul mengharap betul. Tunjukkan bahwa kita itu memang jaluk gitu loh. Misalnya ada orang minta kayak duitnya, kan orang akhirnya rasa serius. Tapi kalau sukani kulo arto saestuan itu kan, oh ini butuh kiwangi, ya toh? Sama dengan doa begitu, ya. Apa yang harus dihindari ketika berdoa? Satu, jangan berdoa untuk urusan dunia saja. Iki mosok dongo kabeh urusan dunia.
ben dagangane laris, umai payu, untuk pekerjaan. Apalagi Bu kira-kira? Ben anake lulus, wah apa itu? Ya boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi jangan lupa, di dalam doa-doa kita itu harus berdoa untuk kepentingan akhirat kita. Husnul khotimah, sakaratul mautnya ringan. Ini jangan lupa ya, anak-anak di sini kan tiap doa apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Naudzubillah. Sesuatu yang paling sakit itu adalah saat detik-detik Allah mencabut nyawa. Sakit sekali. Maka Rasulullah itu berpesan, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut pada umatku. Kita nggak ngerasakan, yang ngerasakan tuh yang merasakan, yang ngerasakan tuh yang calon mayit itu merasakan. Jadi jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak semua ini ya, dalam doa kita itu harus ada minta diringankan sakaratul mautnya. Husnul khotimah itu kan doa-doa untuk akhirat ya. Kemudian apa? Lapang kuburnya. Kemudian apa? Dihindarkan dari api neraka. Kemudian apa? Wadkhilnal jannata ma'al abror, masuk ke surga bersama orang-orang yang baik, mendapat syafaat Rasulullah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebetulnya Al-Quran udah mengajarkan pada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia satu, wa fil akhirati hasanah, berarti minta akhirat satu kan, satu-satu, wa qina adzabannar, akhirat itu berarti 21. Kalau menurut tuntunan Al-Quran lebih banyak doa untuk akhirat daripada doa untuk dunia. Di pondok ini saya itu kalau ngimami di pondok ini kan Jumat subuh sama Ahad subuh tadi. Doa saya nggak pernah berubah sama Jumatan. Kenapa doa saya nggak pernah berubah? Itu saya baca. Ya doa maksimal 5 menit. Tapi 5 menit ini aja yang saya, supaya anak-anak ini hafal dengan sendirinya. Tak pilihin yang pokok-pokok. Oh ini sudah. Misalnya, contoh lagi ini. Apa? Allahumma shlih lana apa? Dinana alladzi huwa ismatu amrina. Itu doa untuk kepentingan akhirat. Karena kita berdoa, ya Allah, perbaikilah agamaku atau perbaikilah caraku beragama. Karena itulah tempat aku bergantung, tempat aku berlindung. Ini anak-anak ini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, berilah kami keselamatan dalam beragama. Kenapa penting doa ini? Kamu kalau nggak selamat dalam beragama, jadinya sesat. Banyak orang beragama sesat. Nanti kamu pikirannya liberal, engko nafsirkan Al-Quran sak geleme dhewe, engko kamu nafsirkan hadis sak geleme dhewe, nanti direka-reka hukum ini dibolak-balik dengan berbagai macam dalil-dalil dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kamu itu seolah-olah beragama, tapi hakikatnya kamu sesat dan jauh menyimpang dari tuntunan agama. Itulah pentingnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, ya kan?
beberapa itu. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut. Nah, ini penting. Meminta pada Allah agar diberi taubat sebelum mati. Ini doa-doamu itu coba direnungi itu. Karena banyak orang itu oleh Allah karena saking hatinya itu sudah tertutup dan banyak sekali maksiatnya, oleh Allah dibiarkan sampai akhirnya dia naudzubillah summa naudzubillah sampai matinya dia belum sempat bertobat. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu semua doa-doa akhirat semua. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Coba itu semua akhirat semua loh. Kamu perhatikan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Oke, 3 dunia. 1 tadi akhirat. Wa taubatan qoblal maut. Akhirat lagi 2. Wa rahmatan 'indal maut. 3. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. 7 itu berisi doa akhirat, 3 berisi doa dunia dalam satu kalimat. Ya, jangan berdoa hanya dunia saja. Tuntunannya Rasulullah itu mendoakan semua orang muslim. Coba ibu-ibu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kenal nggak? Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Jadi kalau kita bilang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, itu ada muslim yang kita kenal, ada yang nggak kita kenal. Kita doakan semua mereka diampuni dosa-dosanya. Di antara yang dikenal itu ada yang musuh kita. Terus doanya gimana? Allahumma ighfir lil muslimin, kecuali yang musuh saya. Begitu. Terus apa kita doanya? Allahumma shfi maradona wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah kami dan orang-orang muslim lain yang sedang sakit, sembuhkanlah. Bisa jadi yang kita doakan orang-orang muslim lain yang sedang sakit itu diantaranya adalah orang yang dugal karo awake dhewe. Terus kita ora sudi aku ndongake kaya dugal kok. Enggak bisa begitu. Iya kan? Tuntunannya kan doa untuk semua. Terus ada orang meninggal, kebetulan yang meninggal itu sengit karo aku, terus sholat jenazah dong ora? Dong ora? Kita yang doa atau imamnya yang doa, kita yang amin. Allahumma ighfir lahu. Nih yang meninggal nih orang yang sama kita nih, was pokoknya non gitu loh, dilalah meninggal. Kita disunahkan untuk sholat jenazah, diimami oleh imam sholat jenazah. Imamnya baca Allahumma ighfir lahu warhamu wa'afi wa'fu. Terus awake dhewe ora sudi amin. Wis kono amin sing liyane, aku ora amin. Gitu. Ya enggak bisa begitu. Ziarah kubur. Sing ning kuburan kuwi ana wong sing karo dhewe apik, ana wong sing karo dhewe ndugal. Betul enggak? Ziarah kubur kita. Pertama ziarah kubur orang tua kita, doakan orang tua kita. Oh, ini simbah kita, geser doakan simbah kita, keluarga kita. Kowe sing ning kuburan kabeh meri. Lah kowe ziarah kubur mene sing dongake mong keluargamu tok.
Sini ning kuburan protes. Gitu. Terus kita berdoa ning kuburan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Allahumma nawwir qabrahum. Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka seperti taman surga, dan jangan jadikan kuburan mereka seperti neraka. Tapi yang musuh saya biar saja ini nggak masuk doanya. Nggak boleh begitu. Ya, jangan berdoa untuk diri sendiri saja. Yang ketiga, kalau berdoa itu jangan lemes, jangan lebay. Berdoa itu harus mendesak Allah, memerintah Allah. Allahumma ighfir, itu kan perintah. Ampunilah, kan perintah. Ya Allah, berilah aku rizki, kan perintah. Desak. Jadi nggak boleh doa itu begini. Ya Allah, ya kalau engkau mau kasih rizki, kasih aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu nggak boleh, nggak ada tuntunannya begitu. Ya Allah, kalau kau mau kasih anak saya lulus, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya biar aja. Ya nggak bisa begitu. Itu lebay. Nggak ada tuntunannya. Ya Allah, luluskan anak saya. Ya Allah, beri dia petunjuk. Ya Allah, kuatkanlah dia. Ya Allah, carikanlah jodoh yang baik. Ya Allah, mudahkanlah jalannya. Ya Allah, berilah aku rizki. Ya Allah, itu Allah diperintah, Allah didesak. Nggak boleh kita ini lebay dalam berdoa. Jelas ibu? Yang keempat, berdoa jangan sambil teriak-teriak. Kan tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan dekat. Enggak usah teriak-teriak. Ya Allah, kasih rezeki. Kalau enggak, besok aku enggak mau sholat. Lah sholat sing butuh sapa? Enggak ada tuntunannya itu. Ya, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna, Allahumma rizukna, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma hawin alaina fi safarina, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu dekat, seperti kita memohon kepada Allah dari jarak dekat. Nih ada hadisnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin. Tidak ada orang muslim yang mendoakan saudaranya yang jauh, kata Rasul, kecuali malaikat akan mengatakan buat kamu seperti itu juga. Jadi kalau kita mendoakan orang, misalnya ya Mbah Noto misalnya, ya Allah, mudah-mudahan Mbah Noto diberi umur panjang, sehat walafiat, husnul khotimah, gitu kan. Ini kita mendoakan orang yang orang itu belum tentu tahu kalau sedang kita doakan. Orangnya nggak tahu kalau lagi kita doakan, tapi malaikat yang mendengar doa kita mendoakan kita sama seperti kita mendoakan orang. Nanti malaikat akan doakan, ya Allah, berilah Anang Rigza ini umur yang panjang, sehat walafiat, gitu, husnul khotimah. Jadi sebetulnya saat kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita seperti doa kita untuk orang lain. Ada hadis yang lain lagi, dalam riwayat yang lain, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan saudaranya yang jauh,
Qalal malak al muwakkal bihi, maka malaikat yang ada di sekelilingmu, malaikat yang mendampingimu akan mengatakan amin, mengamini doa-doamu, walaka bimislin, dan malaikat akan berdoa untukmu seperti doamu untuk orang lain itu. Itulah kenapa kita tidak boleh mendoakan orang lain keburukan. Bakale bali ning awake dhewe kabeh. Sampai nek ndongake wong liyane apa? Tiba, malaikat ndongake sampean apa? Tiba. Kira-kira sing tiba sik sapa? Iya kan? Oh, kita sengit sama orang. Ya Allah, bangkrut bakal kowe. Misalkan gitu. Ya. Mudah-mudahan dadolane bangkrut ya Allah. Aku pingin wong kae sainganku mudah-mudahan bangkrut. Lah malaikatnya ya Allah, mudah-mudahan kowe bangkrut. Yang bangkrut cek sapa kira-kira? Jadi kalau ada orang menghina kita, ngejek kita gini, enggak usah dibalas. Itu ujian, biar aja. Begitu kita balas, ya bunuh diri. Gol. Jelas? Ada orang misalnya mau ngimami atau mau ceramah di masjid tertentu ndak boleh, misalnya jare wong ekono wis ben gawe masjid dhewe gitu kan, iki wong iki jengkel masjid ora oleh, sapa sing larang? Iya malaikate ndongake gitu, mestinya dibalik. Ketika orang itu nggak boleh ben gawe masjid dhewe, kita jawabnya amin, dadi masjid dhewe. Jelas? Nah, begitu. Ya. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku, bagaimana cara doa dikabulkan oleh Allah? Allah mengabulkan doa kita dengan 6 cara. 1. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah sesuai permintaan dan segera. Jadi oleh Allah dikabulkan langsung sesuai dengan permintaan. Contohnya apa? Misalnya, ya Allah sehatkanlah badanku. Sekarang sehat semua enggak ini? Alhamdulillah sehat. Berarti langsung diberi oleh Allah sesuai permintaan, waktunya segera. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam jual tanahku itu, udah lama nggak laku-laku ya Allah, mudah-mudahan kali ini laku. Ngesok ono sing tuku cocok, 5 tahun 10 tahun nggak cocok-cocok, itu berarti dikabulkan segera sesuai permintaan. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa, dikabulkan sesuai permintaan tapi waktunya panjang, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Contohnya apa? Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ya Allah, bebaskanlah aku dari hutang-hutang ya Allah. Ya lunas, tapi setelah 15 tahun. Lihat dong, ada nggak yang setelah 15 tahun, ada nggak? Ada. Loh, jangan wah aku itu dikabulkan tapi sesuai waktunya panjang. Ada yang nggak lunas juga loh, meninggal sebelum lunas. Tapi ketika ada orang lunas, KPR-nya lunas, ya kan, mobilnya lunas, apalagi motornya lunas, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun,
itu jangan-jangan itu doa kita selama ini dikabulkan oleh Allah sesuai permintaan, waktunya panjang. Maka jangan bosen doa itu. Aku dongo lunas utang terus, lunas. Akhirnya mutung. Aku loro wis suwi. Dongo ben sehat kok ora sehat-sehat. Akhirnya mutung. Padahal kata Allah, ntar tak kasih kesehatannya nanti 5 tahun lagi. Biar aja. Ini bersihkan dosa-dosa dulu nih. Meringankan hisapnya dulu. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah dengan cara diganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Jaluk anak wedok dikasih anak lanang, jaluk anak lanang dikasih anak wedok. Minta kita itu masuk ke Al-Azhar, masuknya ke fakultas kedokteran. Begitu jaluk fakultas kedokteran, masuknya ke tarbiyah. Kata Allah, ndak, saya ganti yang lebih baik menurutku. Kamu ikhlas saja, sabar saja. Begitu. Yang keempat, Allah akan mengabulkan doa kita dengan cara kita terhindar dari bala. Bisa jadi doa-doa selama ini kita berdoa Allahumma Rabbana itu oleh Allah tidak dikabulkan dengan cara nomor 1, tidak dikabulkan dengan cara nomor 2, tidak dikabulkan dengan cara nomor 3, tapi dikabulkan dengan cara nomor 4. Ada suatu bala, ada musibah, ada sesuatu yang akan menimpa kita oleh Allah dibelokkan. Selamat kowe. Selamatnya kita dari bala, selamatnya kita dari musibah itu bisa jadi itu diantaranya sebetulnya kompensasi atau harga atau pemberian Allah dari doa-doa kita itu. Kita minta doa macam-macam oleh Allah, enggak saya kabulkan sesuai permintaan, enggak sekarang, enggak nanti, enggak saya ganti. Tapi ini ada musibah yang harusnya menyampai kamu, harusnya kena kamu, harusnya menimpa kamu, wes selamat kamu. Itu bisa jadi karena doa-doa kita. Maka jangan malas berdoa, ya. Kita kan nggak tahu, musibah itu nggak tahu, ya. Bala itu kan nggak tahu. Bisa jadi lagi gini ada musibah apa, wallahu a'lam. Kena apa, kena ini, ya musibah di jalan, musibah di mana saja. Itu. Yang kelima, doa itu andai kata tidak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, itu kita berdoa itu sudah dapat pahala, tambahan pahala. Yang keenam, doa kita akan dikabulkan dalam bentuk catatan amal soleh di akhirat. Bapak Ibu, anak-anakku, jadi kalau kita berdoa, bisa jadi doa itu oleh Allah dikabulkannya tidak di dunia tapi di akhirat. Bagaimana cara mengabulkannya? Rapot kita naik, sing maune kudune bijine 5, ya, tapi ini ada kumpulan doa, ini ada tabungan doa, ini ki wong ke dongane akeh, sing urung dikabulkan ning donya akeh iki tabungane. Terus gimana? Kata Allah, ya sudah, ini diambil, tambahkan ke catatan amal soleh. Akhirnya rapot kita di akhirat naik dari 5 menjadi 8.
Lulus gak kalau 8 itu? Lulus ya? Selamat. Gara-gara apa tadi? Hah? Biyen dongo, sering dongone akeh, tapi akeh sing urung Allah kabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Sekarang saya mau tanya, kalau begini, ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Ibu-ibu, ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Nggak ada, karena hakikatnya dikabulkan semua. Coba anak-anakku lihat, ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Nggak ada. Berarti sebetulnya kalau kita berdoa pasti akan dikabulkan Allah. Mau dengan dikabulkan segera sesuai permintaan, atau sesuai permintaan waktunya lama, atau diganti dengan Allah dengan yang lebih baik menurut Allah, atau dihindarkan dari bala, atau menjadi tambahan ibadah pahala, atau dikabulkan nanti dalam bentuk catatan amal soleh di akhirat kelak. Jadi jangan pernah kita mengatakan aku sudah berdoa belum dikabulkan. Kata Rasulullah, doa itu tidak akan dikabulkan justru ketika ada orang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Kata Allah, tidak akan aku kabulkan. Jadi nek dongo wae meneng wes, ndak usah. Tapi justru sebaliknya, doaku sudah dikabulkan. Loh, kemarin sampai dongo tanahnya ben payu, urung payu nyatane kok. Sudah dikabulkan, insya Allah. Tapi saya nggak tahu bentuknya apa. Bisa jadi karena sehat saya ini karena wingi dongo tanahnya ora payu-payu, tapi akhirnya dikasih sehat, kan diganti dengan Allah dengan yang lebih baik. Jelas? Ini contoh-contoh doa dari Rasul ya. Baik-baik itu doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Kalau kita berdoa, contohlah doa-doa dari Rasul, dari para nabi, para rasul, dari ulama-ulama kita, atau doa-doa dari kita yang baik-baik. Contohnya ini Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu anak yang baik. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar doa. Jadi kalau punya anak, jangan lupa doa ini. Terus ini lagi doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku orang-orang yang mau sholat. Ibu-ibu kalau doa ada doa ini enggak? Anaknya angel sholat misalnya, anak putuku kok kon sholat kok wangel. Lah bapak ibu tahu ndongake anaknya ben sregep sholat apa ora? Nabi Ibrahim doanya begini loh, bukan doa supaya anakku jadi anu jadi ini, tidak ada. Doanya para nabi untuk anak-anak, untuk keturunan itu, ya Allah anakku menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mau mendirikan sholat, anak yang menyejukkan pandangan, anak yang menenteramkan hati. Itu nggak ada supaya anakku jadi ini jadi itu jadi itu. Itu nanti biar saja. Tapi ini yang paling pokok. Ini doanya Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat. Ini minta kepada Allah kita ini supaya dimanapun kita berada, berkahnya nempel, berkahnya ngikut. Pindah rumah, berkahnya melu pindah. Pindah kantor, berkahnya ikut pindah. Ya, pindah toko, pindah dagangan, pindah pasar. Ini pasar Blado, berkahnya melu ke Blado. Pasar Bandar, berkahnya melu pasar Bandar. Pasar Manis, berkahnya melu pasar Manis. Ojo ngasih pasar Bandar berkah, begitu pindah pasar Blado, berkahnya ketinggalan nang Bandar.
Oh, ini serius ibu-ibu, ini siapa ibu-ibu yang jualan di pasar? Ini doanya ini. Ya. Ini doa buat wirid. Buat wirid harian. Rabbi anzilni munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Bapak-bapak yang suka pindah-pindah kantor mana? Ini doanya. Rabbi anzilni munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi berkah itu ngikuti terus. Ngikuti kita berpindah tempat, ngikuti kita berada, ngikuti kita karir, ngikuti pangkat kita, ngikuti berkah. Sama anak-anak juga begitu. Pas mondok neng kene berkah kayak, begitu kuliah berkahmu ketinggalan. Mohon pada Allah. Oh, kuliah di UGM, berkah ngintil ke UGM. Jadi kuliahmu di UGM diberkahi Allah. Jadi berkah lagi, pindah lagi kamu kuliah S2 di Jerman, berkahnya melu ke Jerman, alhamdulillah jadi kamu. Tapi kalau berkahnya ketinggalan, kamu sekolah ndake radadi. Jelas ya? Jadi Allahumma, ini dihafalkan anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini juga, ini wirid nih doa Nabi Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang baik, keluarkan aku juga dengan cara yang baik. Ini juga penting ibu-ibu. Masuk pasarnya baik, metu pasar juga baik, mulai dodolan juga apik, mengko nek wis pensiun dodolan juga apik. Kan begitu. Anak-anak ini nanti kerja, masuk kerjanya baik. Insya Allah pensiunnya juga baik. Ini jangan lupa ini doa ini. Masuk pondoknya baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Masuk perguruan tinggi universitas, masuknya baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Nih, ini jadikan wirid. Nih, surat Al-Isra ayat 80. Tadi berapa wiridnya? 2. Satu apa? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang kedua apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dah itu. Ya, terakhir, la yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun qanud. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, tapi ketika dikasih malapetaka, dikasih musibah, dia putus asa. Nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti ini. Lagi butuh saja, lagi harap-harap, doa terus. Begitu dikasih yang dibutuhkan atau dikasih ujian yang terus menerus, akhirnya dia putus asa dari berharap dan memohon pada Allah. Nggak boleh. Ya, tuh. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabar. Kata kunci berdoa adalah bersabar. Bersabar terhadap dikabulkannya doa. Kan kita nggak tahu dikabulkan keberapa tadi. Sabar saja, karena Allah tidak mungkin menghilangkan pahala kebaikan kita. Jadi insya Allah semua doa-doa kita oleh Allah didengar selama kita berdoa dengan benar. Oleh malaikat dicatat rapi. Nanti akan oleh Allah diatur. Iki kabulkan saiki, iki rong tahun meneh kabulkan. Yang ini kabulkan 5 tahun lagi. Allah dengan malaikat udah punya sistem tuh. Jadi doa saja. Ben dino ben waktu donga. Pokoknya numpuk biar malaikat itu catatannya akeh gitu loh. Wah, tebel segini. Nanti kan malaikat lapor, ya Allah, niki hari ini ada 20 doa ini. Udah, yang ini besok kabulkan. Ini lusa. Ini 5 tahun lagi. Ini hindarkan dari bala. Ini ganti. Begitu.
Sabar. Jangan sekali-kali mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Tidak akan dikabulkan. Jelas semuanya? Baik, dah ini aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.